Oke, halo teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran pada kali ini, teman-teman. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang uninformed search yang part kedua. Kalau kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita fokus ke metode DFS atau depth first search. Untuk video kali ini kita akan fokus ke metode BFS atau breadth first search. Oke, tapi sebelum itu teman-teman kita akan mereview exercise week kedua yang kemarin, gitu ya. Nah, kita lihat lagi exercise-nya di week kedua kemarin, mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Ya, terkait state space graph ya, di mana ini problemnya adalah 6 koin. Kemudian kita akan mencoba mendeteksi mana koin yang palsu, di mana koin yang palsu itu memiliki berat yang tidak sama, bisa lebih berat ataupun lebih ringan daripada koin-koin yang lain. Dan tugas kalian adalah melanjutkan yang bagian tanda tanya ini yang belum selesai ini. Oke, di sini kita mulai teman-teman. Di sini ya. Mungkin saya masuk ke sini ya, melanjutkan yang ada di sini. Saya buat dulu teman-teman C3456, C3, C4, C5, C6 ya. Jika di sini ya saya melanjutkan bagian yang ini teman-teman, saya tulis lagi, kemudian yang akan kita bandingkan adalah penimbangannya selanjutnya adalah C1 dan C2 dibandingkan C3 dan C4. Kita cek lagi apakah sudah benar ya. Oke. Nah, bagaimana kondisi jika penimbangannya ini seimbang? Berarti kalau penimbangan seimbang berarti C1, C2, C3, C4, maka koinnya adalah asli. Berarti koin palsu ya, koin palsu itu ada di antara C5 dan juga C6 di sini. Gitu ya. Berarti di sini yang palsu itu antara C5 atau C6. Ya, karena keempat eh, karena keempat eh, karena karena keempat eh, ke, keempat koin, karena keempat koin ini adalah asli, sudah pasti asli gitu ya. Eh, apa namanya? Sudah pasti asli di sini. Nah, maka di sini kita gunakan sebagai acuan untuk menimbang C1 dan juga C6 di sini. Maka karena salah satunya kan berarti kan ada yang palsu. Ya, salah satunya berarti akan ada yang palsu di situ. Ya, maka misalkan contohnya kita menimbang dulu di sini adalah yang C5. Ya, C5 kita timbang. Ya, kita bandingkan, misalkan kalian boleh pilih ya pakai C1, C2, C3 atau C4. Di sini saya pakai C1 karena C1 sudah pasti asli. Nah, kalau penimbangannya seimbang, berarti C5 itu adalah asli, berarti yang palsu adalah C6. Ya. Sedangkan kalau tidak seimbang, maka yang palsu adalah C5. Ya, begitu ya. Nah, di sini bagaimana? Ini sudah selesai, ini karena sudah goal. Ini juga sudah goal. Nah, untuk bagian yang ini bagaimana? Oke, berarti kalau di sini kan kalau jika penimbangannya itu tidak seimbang, maka berarti kan yang palsu itu antara C1, C2 ya, atau C3, C4. Berarti C5 dan juga C6 itu sudah pasti asli di sini. Gitu ya. Berarti yang palsu itu antara C1, C2, C3 atau C4. Yang asli C5 dan juga C6. Maka C5 dan juga C6 inilah yang akan menjadi patokan kita untuk penimbangan selanjutnya. Nah, begini ya. Nah, selanjutnya monggo kalian mau memasangkan yang mana? Misalkan saya memasangkan yang C3 dan juga C4 di sini. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya, selanjutnya
Kalau jika penimbangannya itu seimbang, ya berarti C3 dan C4 itu juga asli. Maka yang palsu itu antara C1 atau C2. Nah, kemudian misalkan kita bandingkan di sini C1 dengan C5. Karena C5 kan sudah pasti asli ya teman-teman ya. Kalau penimbangannya seimbang, maka yang palsu adalah C2. Jika penimbangannya itu tidak seimbang, maka yang palsu adalah C1. Ini sudah goal ya. Nah, ini juga goal. Nah, ini bagaimana kalau misalkan penimbangannya tidak seimbang? Kalau penimbangannya tidak seimbang, ya berarti antara C3 atau C4 yang palsu. Nah, misalkan kita pakai C5 untuk membandingkan. Berarti C3 kita bandingkan dengan C5, gitu ya. Mohon maaf kalau gambarnya jelek ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau seimbang, berarti yang palsu adalah C4. Berarti C3 juga asli. Kalau tidak seimbang, maka yang palsu adalah C3 di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk exercise kita yang pertama. Oke, exercise selanjutnya. Ya, exercise yang kedua ini terkait dengan 4 queen problem di sini. Ya, 4 queen problem di sini bahwa kita melanjutkan gitu ya, melanjutkan dari yang sudah ada sebelumnya ya, bahwa terakhir ini adalah ini ya posisinya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan teman-teman. Saya gambar dulu ya. Nah, di sini 4 ya, 1, 2, ya kira-kira seperti ini ya. Nah, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, queen-nya adalah di sini. Oke. Ini untuk kolom 1. Sekarang kita mau meletakkan queen di kolom kedua. Kalau di sini jelas tidak mungkin ya. Di sini juga tidak mungkin, di sini tidak mungkin, maka yang memungkinkan adalah di sini. Ya. Kemudian untuk kolom yang ketiga. Oke, untuk yang kolom ketiga di sini mungkin ya, teman-teman ya. Kalau di sini kan nggak mungkin, di sini juga nggak mungkin, di sini juga nggak mungkin. Maka kemungkinannya adalah di sini. Begitu ya, teman-teman ya. Berarti di sini nggak mungkin, ya. Di sini juga nggak mungkin, di sini nggak mungkin. Nah, tapi di sini mungkin. Nah, sudah. Berarti tidak ada queen yang saling menyerang ya di sini ya. Berarti di sini sudah goal. Ya, simple ya, teman-teman ya untuk exercise yang kedua ini. Jadi kalian sebenarnya tinggal menambahkan ya ini saja, satu gambar ini saja sudah selesai. Begitu ya. Atau kalau mungkin mau dibuat lebih lengkap sih sebenarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau mau dibuat lebih lengkap ya. Mungkin saya hapus dulu ya di sini ya. Kalau mau dibuat lebih lengkap itu berarti kan mungkin nah ini dulu ya, per langkah ya. Nah, bisa dibuat per langkah seperti ini. Nah, oke, langkah selanjutnya gitu kan. Langkah selanjutnya itu kan berarti kan meneruskan yang ini gitu kan. Meneruskan bagian yang ini. Ya kan? Meneruskan bagian yang ini ya berarti gambar lagi di sini. Nah, berarti kan queen-nya di sini ya, queen-nya di sini dan queen-nya di sini. Begitu kan? Ini bisa diberi titik-titik di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah terakhir adalah seperti ini. Nah, ini kalau kalian mau membuat versi yang lengkap, gitu ya. Nah, queen-nya di sini, queen-nya di sini, queen-nya di sini. Nah, di queen-nya di sini. Nah, seperti itu gitu ya. Ini ketambahan titik, 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 ini titik, ini titik, ini titik. Nah, seperti itu ya. Ini kalau versi lengkapnya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk exercise yang kedua. Oke, kemudian kita masuk ke exercise yang ketiga. Nah, ini yang mungkin akan panjang ya, teman-teman ya. Di sini
langkah kita, tapi coba kita selesaikan lah bersama-sama gitu ya. Terakhir itu adalah ini ya, karena di sini kan kemarin yang pembahasan kita terakhir ini tidak dianggap, teman-teman, gitu ya. Ini tidak dianggap karena di sini kan sudah game over ya. Maka di sini kan kemarin ketambahan di sini adalah 2C. Nah, mungkin saya gambar di sini ya, teman-teman ya. Ini untuk 2C. Untuk 2C, 0 itu di sisinya west, 1 tuh east, gitu ya. Berarti 2C itu kan, sebentar, kalau MC itu kan, berarti kan dia bergerak ke 1M, 1C, berarti kan bergerak ke sini ya. Dari 1 ke 0 itu kan berarti kan bergerak dari sini ke sini. Gitu ya, dari east ke west. Berarti kan ini kalau west ke east berarti kan dari dari kiri ke sini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita yang gerak itu adalah kemarin kesepakatan kita apa ya? 2C ya. Kalau 2C game over ya. Kalau 2C game over ya. Karena kalau 2C itu kan berarti nanti jadi ini 1M ya kan, 0C. Ini jadi 2M. Kemudian ini jadi 3C. Maka kan ini kan game over gitu kan. Game over. Oke. Nah, kalau game over maka dicoba langkah lain. Nah, misalkan kita memindahkan di sini 1C atau 1M. Nah, misalkan 1M di sini ya. Kita pindahkan ini di sini 1M. Ini kan berarti jadi 1 ya. Kalau kita pindahkan 1M berarti di sini jadi 0M. Ini 2C. Ya. Ini kemudian menjadi 3M. Betul ya? 3M. Ini 1C. Ya, posisinya 1. Aman ya? Masih aman ya di sini ya, teman-teman ya. Masih aman di sini. Nah, kemudian ini masih hidup untuk langkah yang ini, teman-teman. Nah, ini misalkan kalau saya melihat di sini gitu ya, saya hanya saya memindahkan di sini gitu ya. Saya memindahkan di sini 2M. Ya, saya memindahkan di sini adalah 2M. Sehingga kalau saya memindahkan di sini 2M, di sini jadi 2M, 2C, kemudian di sini 1M, 1C, ya. Masih oke ya, teman-teman ya. Belum game over ya di sini ya. Nah, kemudian teman-teman gitu ya, teman-teman, saya langkah selanjutnya di sini saya akan memindahkan 1M dan 1C. Ya. Maka nanti akan menjadi ini 1M, ini 1C, gitu ya. Kemudian ini 2M, ini 2C. Ya. Selanjutnya, nah saya akan di sini memindahkan, berarti ini ada posisinya ada di 1. Nah, kemudian saya di sini memindahkan 2M. Maka di sini menjadi 3M, ya, 1C, ini 0M, dan 2C. Posisinya ada di 0. Masih hidup ya, teman-teman ya, masih oke di sini. Nah, mungkin mohon maaf saya lanjutkan di sini ya, teman-teman ya. Nah, tapi ini sebenarnya anak kiri ya. Ini sebenarnya anak kiri ya. Ini sekali lagi ini merupakan anak kiri ya. Nah, di sini saya memindahkan 1C aja. Berarti di sini tinggal 3M gitu ya. 3M, kemudian
0C. Di sini menjadi 0M. 3C. Posisinya ada di 1. Nah, ya sudah. Selanjutnya, saya memindahkan 2C. Saya memindahkan 2C, berarti jadi 3M, 2C, 0M, 1C. Posisinya ada di 0. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ya, ini lanjutkan lagi ke bawah di berikutnya ya. Saya mengembalikan di sini 1C. Nah, maka di sini saya teruskan di sini ya, teman-teman ya. Di sini berarti menjadi 3M 1C ya. Di sini 0M 2C. Posisinya ada di 1. Nah, ya sudah terakhir berarti tinggal memindahkan 2C. Nah, kalau setelah ini berarti di sini sudah 3M, 3C, kemudian ini 0M dan ini 0C. Posisi sudah ada di 0 atau di West. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Cara berpikirnya ya. Ya, ini sudah selesai terkait dengan exercise yang ketiga atau DFS. Kemudian yang terakhir adalah exercise yang keempat. Nah, exercise yang keempat ini, nah ini kemarin sebenarnya masih kurang lengkap ya untuk yang mana yang untuk yang dibuat ini gitu ya. Nah, di sini kita melanjutkan ya sebenarnya ya. Kalau jika posisinya G1 itu bukan goalnya, tapi G2-nya yang goalnya. Nah, maka saya tulis dulu ya lanjutannya yang ini ya. Lanjutannya yang ini itu kan adalah opennya gitu ya. Opennya itu nanti akan menjadi, kita lihat lagi ya sebentar ya. Sorry. Oh, close-nya dulu ya. Paling gampang kan enaknya lewat close dulu ya. Close-nya itu terakhir ini ya, karena K ini bukan solusi, maka K dimasukkan ke close gitu ya. Maka mana ya? K itu dimasukkan di close ya. K apa lagi ya? EJIDBA, EJIDBA. EJIDBA. Ya. Opennya menjadi G1 ya, karena K ini sudah tidak punya anak lagi gitu ya, berarti maka opennya jadi G1 dan juga C. G1 dan juga C. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Karena G1 itu bukan merupakan goal, maka gitu ya, G1 itu kita masukkan ke close list di sini. G1, K, E, J, dan seterusnya gitu ya, agar biar tidak menulisnya terlalu panjang gitu ya. Kita lihat G1 sudah tidak punya anak lagi. Oke, berarti opennya. Nah, sekarang tinggal C. Kita lihat, C itu bukan merupakan goal. Maka masukkan di dalam close list. C, G1, K, E, J, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, opennya. Nah, kita lihat lagi. C-nya itu punya anak nggak? Oh, punya anak F dan juga H. Ingat DFS, berarti kan nulisnya mulai dari yang paling kiri dulu ya. Jadi maka di sini kita di opennya adalah F dan juga H. F solusi tidak. F itu bukan solusi, masukkan ke close list. F, C, G1, K, dan seterusnya. Gitu ya. Kita lihat. Opennya, kita lihat dulu. F itu punya anak nggak? Oh, ternyata punya anak. L dan juga M. Oke, maka dituliskan dulu di sini ya. L, M, kemudian baru H. Gitu ya. L solusi tidak? Bukan. L itu bukan solusi. Maka masukkan di sini ya. L, F, C, G1, dan seterusnya.
Kemudian untuk opennya kita lihat dulu teman-teman, apakah L-nya itu solusi atau tidak. Punya anak atau tidak. Oh ternyata tidak punya anak, maka tinggal M dan juga H. Gitu ya, kita cek M. M itu bukan solusi dan M juga tidak punya anak. Gitu ya, karena M itu bukan solusi, masukkan ke close list. M, L, F, C, G1 dan seterusnya. Gitu ya. Opennya ya sekarang menjadi H. Kita lihat H itu bukan solusi ya. H itu bukan solusi, maka ya masukkan ke close list. H, M, L, F, C dan seterusnya. Gitu ya. H itu punya anak enggak? Oh, H-nya punya anak G2 dan juga N. Oke, maka opennya di sini sama dengan G2, N. Kita cek G2. Oh, G2 itu sudah solusi, maka prosesnya stop. Nah, oke, berarti solusinya gitu ya, solutionnya. Nah, tetap seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, ambil yang terpendek. Berarti A, C, H, G2. Ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk exercise keempat kita di week ke-2. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita sudah selesai membahas exercise week kedua kemarin. Saya end show dulu. Di sini saya close dulu ya bagian ini. Nah, ini untuk pembahasan kita di week ke-3 ini ya. Ini adalah pembahasan kita terakhir tentang uninformed search ya. Tetapi di sini kita akan lebih fokus ya ke metode Breadth First Search atau BFS. Ya, kalau sebelumnya adalah DFS, ini adalah BFS. Begitu. Nah, BFS ini gitu ya. Nah, BFS ini yang membedakan gitu ya, yang membedakan dengan DFS. Kalau DFS kemarin itu kan punya konsep itu ya, pre-order. Ya, root kiri kanan, mulai dari puncak dulu, kemudian kita cari solusinya yang ada di sebelah kiri, kalau sudah mentok baru mencari yang sebelah kanan. Nah, tetapi kalau BFS ini adalah per level, teman-teman, gitu ya, per level pengecekannya. Jadi pengecekannya itu kalau misalkan di sini kita gambarkan, ya kita gambarkan lagi, misalkan saya ganti pointernya dulu, teman-teman. Nah, jadi mulai dari puncak dulu, ya, kemudian turun ke bawah di anak kirinya, ya, kemudian jika masih memiliki sebelah kanannya, nah itu dicek dulu sebelah kanannya sampai benar-benar mentok di sini. Nah, misalkan di sini ada cabang lagi nih di sini gitu ya. Nah, ini maka dicek dulu sebelah kanannya sampai mentok, baru menuju ke paling kiri di level berikutnya. Jadi pengecekannya dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ya, seperti itu kalau BFS. Ya, seperti ini contohnya misalkan kemarin yang puzzle tree itu ya, puzzle 3 angka itu, maka pengecekannya itu mulai dulu dari ke sini dulu gitu ya. Nah, kemudian ini kan langkahnya gitu ya, langkahnya kan bisa ke atas atau bisa ke kanan gitu kan, maka dituliskan dulu di sini, dituliskan lengkap. Ya, kemudian baru dituliskan ini. Begitu ya, solusi berikutnya. Nah, selanjutnya baru tuliskan ini. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Dan seterusnya sampai dia menemukan goal. Nah, sebenarnya kalau sudah sampai goal sebenarnya ya, sudah dapat goalnya, sebenarnya bagian ini itu nggak usah ditulis, sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Tapi solusinya itu ditulis lengkap dulu ke kanan. Kalau tidak ketemu goalnya baru lanjut ke level berikutnya. Nah, seperti itu gitu ya. Itu adalah konsepnya dari BFS. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk
misionaris dan kanibal ini, gitu ya. Kalau untuk misionaris dan kanibal ini, jadi sebenarnya intinya sama seperti yang sebelumnya, dan mungkin teman-teman nanti mungkin slide yang ada di ULS, PPT yang di ULS itu agak sedikit berbeda seperti yang saya jelaskan, tapi yang penting intinya gitu ya. Intinya adalah di sini kalian mengerti konsepnya dengan baik. Dan kalau ada exercise ya, kalau mungkin berbeda seperti yang ada di PPT yang ada di ULS, kalian sesuaikan aja dengan video yang ada saat ini. Begitu ya, karena kebetulan yang seharusnya mengupdate PPT yang ada di ULS itu Pak Delta, dan sampai sekarang belum ada, dan karena saya sudah mulai membuat video ini ya teman-teman ya, sehingga apa namanya ya, saya menggunakan PPT yang masih lama seperti itu teman-teman. Nah oke. Nah di sini gitu ya, untuk sama seperti intinya sama seperti kemarin, cuma kita lihat prosesnya ya, untuk menyederhanakan node-nya gitu ya. Untuk menyederhanakan node-nya, jika ada pergerakan yang itu sebenarnya adalah game over, itu tidak perlu ditulis. Ya, ini kan adalah startnya, gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan pergerakannya kan adalah seperti ini, sama seperti sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini dituliskan dulu MC, ya, menggerakkan 1M, 1C, sehingga hasilnya seperti ini. Tidak game over ya. Kalau kita menggerakkan 2C, 2 kanibal, hasilnya seperti ini, tidak game over. Menggerakkan 1 kanibal, hasilnya seperti ini, maka tidak game over. Nah, seharusnya kalau versi lengkapnya gitu ya, seharusnya kalau versi lengkapnya ini sebenarnya ini ketambahan 1 buah lagi. Nah, kan karena harus dicoba ya, dicoba semua solusi yang ada. Begitu kan, harus dicoba semua solusi yang ada. Kalau versi lengkapnya seharusnya ini ada ketambahan 1 buah lagi di sini. Yang bergerak adalah 1M. Tapi kita lihat kalau dia yang bergerak adalah 1M di sini gitu ya. Kalau yang bergerak adalah 1M, maka kan hasilnya kan adalah di sini akan menjadi 2M gitu ya. 3C, 1M, 0C. Begitu kan? Nah, maka kan ini posisi ini kan sebenarnya kan adalah game over. Nah, untuk menyederhanakan aja ya, untuk menyederhanakan penulisan khusus bagi langkah gitu ya. Khusus bagi langkah, kalau jika dia game over, maka tidak perlu dituliskan. Untuk kasus ini gitu ya, untuk kasus ini seperti itu. Jadi hanya yang sekiranya tidak game over atau mungkin kasus yang lain. Nah, ini coba kita lihat bersama-sama gitu ya. Jadi menuliskannya adalah setelah start ini harus ditulis dulu. Ditulis dan juga ini juga ditulis. Ya. Kemudian baru masuk, karena ketiganya ini belum goal, teman-teman, gitu ya. Maka masuk ke anaknya ini. Nah, begitu ya. Yang bergerak hanya 1M dan 1M dan 1C. Nah, kalau misalkan kita menggerakkan, karena kan nggak mungkin ya, kalau kita menggerakkan 2M kan nggak mungkin, kan yang bergerak kan dari sini ya, dari sini ke sini gitu kan. Kan di sini kan hanya ada 1M dan 1C. Maka kan pergerakannya pilihannya kan adalah menggerakkan 1M, menggerakkan 1M plus 1C, atau menggerakkan 1C. Tapi kalau menggerakkan 1C maka akan game over, karena di sini kan akan di bagian ini akan menjadi 3C. Gitu ya, maka ini tidak perlu ditulis. Begitu. Nah, oke, kalau kita menggerakkan 1M maka hasilnya seperti ini, 3M, 2C, 0M, 1C. Masih oke ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau menggerakkan 1M dan 1C? Hasilnya seperti ini. Nah, ini ada keterangannya, loop. Artinya adalah dia ini kembali ke state awal. Nah, kita lihat dia ngeloopnya itu di mana? Ngeloopnya itu yang searah dengan garis keturunan. Maksudnya gimana ya Pak ya? Setara dengan garis keturunan. Nah, oke. Kita lihat ya, kita lihat ibunya gitu ya, parentnya dari node ini kan adalah ini. Oke. Beda ya. Tapi kita lihat lagi atasnya lagi. Oh, atasnya ini. Nah, kan sama ya di sini ya. Maka
loop di sini, maka dikasih tanda X di sini. Ya, seperti itu. Kalau untuk yang C tadi sudah tidak ya. Oke, kita masuk karena masih bukan goal di sini, maka next langkah selanjutnya kita melihat yang bagian ini. Ya. Di sini berarti hanya ada posisinya adalah seperti ini. Ya. Berarti kita hanya bisa menggerakkan 2C atau 1C, nggak mungkin 1M atau 2M karena di sini kan 0 gitu ya. Jadi kan nggak mungkin ya, teman-teman ya. Jadi kalau menggerakkan 2C, oke, kalau menggerakkan 2C, hasilnya seperti ini. Oh, ternyata dia loop. Nah, karena dilihat dari parent atasnya, oh nggak sama, tapi dari atasnya lagi, oh ternyata sama, loop. Loop dengan node yang ini. Nah, maka diberi keterangan di sini loop. Ya, kemudian jika kita menggerakkan 1C, hasilnya adalah seperti ini, tapi kita beri keterangan X di sini, dan keterangannya adalah occurs elsewhere. Occurs elsewhere itu adalah ini node ini sudah terbentuk di proses yang lain. Loh, di mana Pak? Ya ini. Kan sama ya kondisinya ya. Kondisi ini, node yang ini, yang saya tandai ini barusan, dengan yang ini, itu kan sama. Nah, karena dia sudah terbentuk terlebih dahulu di proses yang ini, gitu ya, sudah terbentuk terlebih dahulu di proses yang ini, maka di sini kita berikan tanda X, artinya occurs elsewhere. Yang artinya adalah yang ada tanda X-nya ini, baik loop ataupun occurs elsewhere ini, kita tidak akan explore lagi karena dia sudah mentok gitu ya. Kita akan jabarkan lagi di sini. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian next yang ini ya. Kondisi ini ya berarti kita hanya bisa menggerakkan 1C. Nah, kalau menggerakkan 1C maka dia loop sama seperti yang di awal. Nah, oke, berarti ini yang akan menjadi tugas kalian, exercise kalian untuk exercise pertama ini. Kalian tinggal melanjutkan yang bagian ini. Nah, ini mungkin kalau saya hapus dulu biar nggak terlalu seperti ya kayak coret-coretan banyak gitu ya. Nah, berarti tugas kalian adalah kalian tinggal melanjutkan bagian yang ini. Dan seterusnya, nanti ditulis dulu bagian ini gitu ya, kemungkinannya berapa. Tapi ingat ya, sekali lagi, untuk menyederhanakan kasus, khusus pergerakan yang game over, itu tidak perlu ditulis. Tapi kalau pergerakan yang loop, ataupun occurs elsewhere di sini, nah itu tetap harus ditulis. Begitu ya teman-teman ya, silahkan dilanjutkan. Ini untuk exercise yang pertama terkait BFS. Ya. Kemudian bagaimana konsepnya jika kita masuk ke open dan juga close list, teman-teman. Ya, ini misalkan contoh grafnya adalah seperti ini ya. Mungkin sekali lagi kalau agak sedikit berbeda seperti PPT yang mungkin nanti sudah diupdate oleh Pak Delta, yang nggak apa-apa. Yang penting intinya gitu ya, konsepnya kalian harus tangkap dulu karena kan kalian bukan hafalan ya, tapi mengerti konsepnya terlebih dahulu di sini. Oke, kalau BFS ya, BFS kita lihat cara penulisannya nanti bagaimana. Ingat BFS itu kan dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, urutannya misalkan contohnya goalnya itu G1 atau G2. Urut dari A dulu. A masukkan di open, maka close-nya masih kosong. Betul ya? A ternyata itu bukan goalnya, maka dituliskan di close list. A itu punya anak B dan juga C. Maka di sini tuliskan B dan juga C. Ya. B itu kita cek dulu karena B ada yang berada di paling depan di close list. Di open list, mohon maaf gitu ya. B itu goal atau tidak? B itu bukan goal. Maka B itu kita letakkan di close list. Tapi ingat penulisannya berbeda ya teman-teman ya. Kalau DFS ya, kalian kan menuliskannya kan di bagian close list kan B dulu baru A ya. Tapi kalau BFS dibalik. Nah, berarti nulisnya adalah ke belakang gitu ya, semakin ke belakang di sini. Begitu. B itu punya anak. Anaknya adalah D dan juga E, tapi dilihat penulisannya.
Nah, kita tulis di belakang C, di belakang node C. Ya, kalau DFS kan kalian menuliskannya kan adalah D, E, kemudian baru C gitu ya. Ini kalau DFS. Ini ingat BFS. Kenapa seperti itu? Karena kan BFS itu kan urutan explore-nya kan dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Nah, maka setelah B yang dieksplor harus C yang dieksplor. Maka C-nya harus berada di posisi paling depan. Ya, seperti itu ya maksudnya ya, teman-teman ya. Kemudian C itu ternyata bukan solusi atau bukan goal. Nah, maka C itu masukkan ke close list di sini. Ya, C yang ini masukkan di close list. C itu ternyata punya anak. Anaknya adalah G2 ya dan juga F. Maka tuliskannya adalah seperti ini. Loh, kenapa bisa seperti itu, Pak? Ingat konsepnya ya, bahwa pengecekannya gitu ya, kalau BFS itu dari kiri ke kanan. Maka kan yang dicek kan D dulu, baru E, kemudian baru G2, baru F. Gitu ya urutannya ya. Maka penulisannya ya selalu di belakang gitu ya, ke belakang gitu ya. G2 dan F taruh di sini. D. Oke, kita lihat lagi D. D itu solusi atau bukan? Atau goal atau bukan? Oh, ternyata D itu bukan goal. Maka masukkan ke close list. Kita lihat D. Oh, D itu punya anak I dan juga J. Oke, tuliskan I dan J-nya di paling belakang di open list. Gitu ya. Cek lagi E. Ya, E itu solusi atau bukan? Ya, E itu ternyata bukan goal atau solusi. Oke, berarti masukkan ke close list di sini. Ya, E itu ternyata punya anak G1 dan juga K. Ya, maka G1 dan juga K-nya dimasukkan di sini, di open list yang di paling belakang. Ya, langkah selanjutnya G2. Nah, G2 ini ternyata sudah goal. Nah, karena kan ini kan ketentuannya yang ada di slide ini kan, bahwa goalnya G1 atau G2. Sehingga kalau kita sudah menemukan salah satu goalnya, maka prosesnya itu berhenti. Maka di sini sudah selesai di sini. Ya, karena G2 sudah berada di yang paling depan di open list. Karena G2 termasuk goal. Nah, maka solusinya nulisnya adalah A, C, G. A, C, G2. Seperti ini. Nah, ini adalah open dan juga close list untuk BFS. Ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya konsepnya DFS dan juga BFS karena ini penting nanti saat kalian kuis. Nah, kemudian ini misalkan. Nah, untuk exercise kalian, jika G1 atau G2, ini sekali lagi ya, jika G1 atau G2 itu bukan goal, tetapi goalnya itu adalah N. Nah, ternyata goalnya itu adalah N. Maka bagaimana untuk open dan juga close list-nya? Nah, itu silahkan kalian melanjutkan dari open dan juga close list yang paling terakhir. Nah, silahkan kalian tinggal melanjutkan dari open dan juga close list yang paling terakhir. Ya, tidak perlu yang ini gitu ya, tidak perlu yang ini kalian tulis ulang. Jadi tulis saja yang terakhir ini, kemudian lanjutkan. Ya, jika goalnya itu adalah N. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau mungkin nanti yang ada di PPT yang nanti sudah diupdate oleh Pak Delta itu berbeda, ya it's okay lah. Kalian mengikuti aja seperti yang ada di video ini, gitu ya. Khusus untuk KPA, gitu ya, teman-teman. Itu untuk exercise kedua. Nah, kemudian DFS dan BFS. Nah, kita bahas lebih jauh ya, teman-teman ya. Mana yang preferable di sini atau yang mana yang lebih baik gitu ya penggunaannya gitu ya. Apakah DFS atau BFS? Nah, ini jawabannya. DFS ya, DFS itu lebih disarankan untuk digunakan jika tree-nya itu tidak terlalu dalam.
Sorry, tree-nya itu dalam, mohon maaf, tree-nya itu dalam. Ya, karena semakin yang ke kiri itu semakin dalam, gitu ya, maka lebih baik menggunakan DFS. Nah, kemudian the branching factor ya atau cabangnya itu tidak menjadi apa ya, mungkin tidak terlalu dieksplor lebih jauh jika gitu ya, jika solusi atau goal itu bisa ditemukan di cabang yang paling kiri dan juga terbawah. Seperti itu ya gitu ya. Kemudian solusi itu kemungkinan munculnya relatifnya itu di yang paling bawah lagi. Ya, seperti itu. Kalau BFS itu lebih prefernya bagaimana kalau jika cabangnya itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu dalam di sini. Gitu ya. Untuk yang kedua masih sama ya. Kemudian solusinya ya, solusinya ini mungkin akan muncul di cabang-cabang awal. Gitu ya, atau di level-level yang paling awal di sini. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini kemudian perbandingan lain kalau dengan matrix ya, teman-teman, bagaimana komplitnya gitu ya. Kalau misalkan completeness apakah mendapatkan solusi atau tidak ya, DFS mungkin saja itu tidak komplit jika tree-nya itu terlalu dalam. Ya, terlalu dalam sekali mungkin saja ada kemungkinan DFS itu akan tidak menemukan solusi atau goal. Dan solusinya itu berada di bagian kanan. Nah, itu otomatis tetap lama ya, prosesnya akan semakin lama di sini. Ya, BFS itu akan komplit jika gitu ya, jika cabangnya itu finited. Finited itu berarti kan terbatas ya, teman-teman ya, bukan unfinited. Kalau unfinited kan berarti kan cabangnya tidak terbatas. Ya, kalau BFS dia akan komplit atau menemukan solusi atau menemukan goal jika cabangnya itu tidak maksudnya terbatas gitu, lebih sedikit gitu ya. Secara optimal DFS itu ya kurang optimal, apalagi kalau semakin dalam ya teman-teman ya. Nah, semakin dalam cabangnya gitu ya, misalkan seperti ini gitu ya gambarannya, itu semakin tidak optimal. BFS-nya itu cenderung lebih optimal ya. Ini pendapat dari beberapa ahli yang dikutip dari buku ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini untuk time complexity-nya. Nah, untuk time complexity-nya ini kita tidak akan bahas detail ya, teman-teman ya. Ini hanya ya just to know gitu ya, hanya pengetahuan tambahan buat kalian. Jadi kalau time complexity-nya DFS dan juga BFS itu seperti ini, berarti di sini kalau time complexity lebih bagus mana di sini? Ya kalau kita lihat di sini ya berarti lebih bagus DFS gitu ya. Karena kalau BFS di sini ada D+1. Karena kan harus melihat cabang-cabang yang ke kanan dulu gitu ya, seperti itu. Kalau space complexity, oke, kalau space complexity di sini kita lihat berarti di sini ini tergantung juga ya teman-teman ya, karena M itu kan adalah maksimum depth-nya ya. Kita tidak tahu seberapa dalam gitu ya tree yang ada gitu ya. Kalau semakin dalam ya space complexity-nya DFS lebih ini gitu ya, lebih apa namanya, lebih tidak optimal gitu ya. Tetapi kalau cabangnya itu ternyata pendek ya, maka BFS yang tidak optimal. Ya, seperti itu. Ini hanya pengetahuan tambahan saja. Kita tidak akan bahas detail ya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman, itu pembahasan kita terkait dengan uninformed search, terutama metode BFS di minggu ketiga ini gitu ya. Jika kalian ada pertanyaan atau ada diskusi lebih lanjut, kalian bisa sampaikan melalui grup WhatsApp ya, teman-teman ya. Tetapi tidak private message ya, teman-teman ya. Jangan private message, tapi lewat grup WhatsApp saja agar teman-teman yang lain, nah teman-teman yang lain itu bisa mengetahui informasinya. Dan saya juga tidak mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya tidak menjawab berulang kali di situ. Ya. Kemudian untuk exercise rule-nya sama ya. Sorry, ini exercise-nya hanya sampai 2 ya, teman-teman ya. Ini hanya sampai 2. Nah, ini hanya sampai 2, teman-teman ya. Hanya sampai 2, exercise 1 sampai exercise 2, tulisan tangan. Nah, kemudian nanti ambil foto, kemudian masukkan ke zip, penomorannya jangan sampai salah gitu ya.
Kemudian nama zip-nya juga jangan sampai salah. Upload di ULS sebelum deadline. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan selama saya menyampaikan materi di video kali ini. Di video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Salam sehat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Oke, teman-teman, saya akhiri di sini.